kasih, persembahan karya kami untuk negeri merdeka. Hai, berjumpa lagi pada kesempatan yang membahagiakan ini. Kita akan membahas tentang psikologi komunikator. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang karakteristik manusia, baik posisinya sebagai komunikator maupun sebagai komunikan. Nah, hari ini kita akan langsung merujuk pada pokok bahasan tentang psikologi komunikator dan juga nanti akan membahas tentang kredibilitas dari komunikator. Nah, siapa sih yang gak kepingin menjadi orang yang menyenangkan ketika diajak berkomunikasi? Pastinya semuanya pingin ya. Oke, kalau begitu kita akan langsung masuk pada bahasan tentang psikologi komunikator. Sebelum membahas lebih jauh tentang sisi menarik dari komunikator, maka terlebih dahulu kita bisa melihat bahwa psikologi akan juga bertanya tentang kondisi yang menyebabkan tumbuhnya ruang gerak bagi seseorang untuk menjadi pribadi yang mampu menyeimbangkan aspek-aspek yang melekat dalam diri seseorang. Terlepas itu dari status yang ada atau dari kompetensinya, sikap, bahkan perilaku. Dari sudut pandang komunikator dan komunikan, pastinya akan terkait dengan upaya untuk mempengaruhi dan mengendalikan perilaku. Sebenarnya pada dasarnya komunikasi adalah hidup kita. Setiap hari kita tidak pernah terlepas dari kegiatan komunikasi. Keterlibatan diri kita dengan orang lain dan dengan media yang mengantarai secara tidak sadar atau secara sadar juga ada keinginan untuk bisa mempersuasi atau memengaruhi orang lain, baik melalui kata-kata yang kita ucapkan atau melalui simbol-simbol nonverbal lainnya. Nah, manusia dan komunikasi itu merupakan satu kesatuan. Komunikasi melekat pada diri manusia. Kadangkala kita berpikir bahwa kita sudah terbiasa melakukan komunikasi. Maka tidak heran jika ada yang berpikir bahwa kita tidak perlu mempelajari komunikasi. Misalnya jika HP kita rusak, kita datang ke service center. Jika kita sakit, kita pergi ke dokter. Nah, jika kita mengalami problematika komunikasi, kita datang ke mana? Apakah kita mengatasinya sendiri? Atau kita perlu orang lain untuk mengatasi hal tersebut? Nah, pastinya kita perlu berpikir untuk menjawabnya, bukan? Nah, itulah keunikan dari komunikasi. Jika kita mengkaitkan upaya komunikasi pada ranah memengaruhi dan mengendalikan orang lain, maka kita juga harus berpijak pada aspek moral, pandangan hidup, atau juga norma-norma yang ada di masyarakat. Karena biasanya upaya persuasif itu kadangkala dimanfaatkan secara tidak etis atau tidak bertanggung jawab, sehingga akhirnya bermakna negatif. Untuk itu, pola pikir dalam sudut pandang persuasi harus dilandasi aspek-aspek moral, sehingga bisa bermakna positif. Jika kita pernah berpikir, apa ya yang menyebabkan seorang komunikator itu berhasil atau mampu mempengaruhi orang lain, sementara yang lain tidak? Apa yang terjadi? Kok bisa sih begitu kan? Nah, bermunculan pertanyaan-pertanyaan yang kadangkala jawabannya semau kita atau asal menebak saja. Padahal sebenarnya di sana ada, dalam tanda kutip begitu ya, pertanggungjawaban dalam diri seseorang yang bisa membuat dirinya berbeda dengan orang lain. Nah, salah satu pendapat dari Larson mengatakan bahwa dalam upaya persuasi itu hendaknya kita menjunjung tinggi kehormatan penerima atau komunikan. Nah, audiens atau penerima itu adalah fokus dari persuasi. Pemikiran yang baik apabila kita bisa mempelajari proses persuasi tersebut. Kita pastinya membutuhkan pengamatan terhadap diri kita sendiri dalam mempersuasi dan mencoba untuk mengamati bagaimana hal itu terjadi
sehingga kita lebih sadar tentang perubahan dalam diri kita. Nah, kemudian kita akan juga bisa melihat bagaimana pesan dari seseorang individu menjadi stimulus yang menimbulkan respon pada individu lainnya. Kalau lihat lebih jauh, kemampuan seorang komunikator itu terletak pada kecanggihan atau kemampuan dalam menyusun, mengolah, dan mentransfer pesan. Nah, pesan itu adalah simbol yang diarahkan secara selektif yang diperuntukkan dalam mengkomunikasikan informasi. Pada saat kita menjadi komunikator, kita mencoba meminimalkan kosakata yang intinya itu kita nggak tahu, kita nggak paham gitu ya, dalam frame pikiran kita pastinya. Kita selalu ingin menjadi seseorang yang memiliki nilai plus di mata komunikan. Nah, artinya apa? Nah, ketika ingin menjadi komunikator yang oke, maka harus tumbuh keinginan untuk menambah pengetahuan kita, menambah kosakata kita, atau kita sudah mampu melakukan pilihan kata yang baik. Sehingga tetap ada proses kesadaran diri bahwa ada peningkatan kecerdasan dalam ranah kognisi kita. Sekarang kita melihat bagian lain dalam diri komunikator. Nah, perlu beberapa pemikiran mendasar jika kita ingin belajar tentang psikologi komunikator. Karena bagaimanapun juga, psikologi komunikator itu erat kaitannya dengan komunikasi intrapersonal atau komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang. Nah, beberapa hal yang biasanya kita pikirkan itu adalah yang pertama, siapakah saya sebagai seorang komunikator, begitu kan? Nah, yang kedua, kemampuan apa yang saya miliki untuk bisa berkomunikasi dengan baik? Atau pertanyaan yang ketiga itu terkait dengan apa yang membedakan saya dengan komunikator lainnya? Hingga pertanyaan bagaimana orang lain itu menilai tingkah laku saya. Ini artinya apa sih? Artinya adalah ada proses internalisasi dalam diri kita yang harus secara menyeluruh kita pahami. Sehingga langkah kita untuk menjadi komunikator yang menyenangkan itu dapat kita raih dengan sukses. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berpusat pada diri kita. Dan pastinya, satu sisi kita akan belajar menerima diri kita secara utuh, selalu berupaya untuk lebih maju atau ada proses pendewasaan diri, bahkan berupaya untuk tidak membandingkan dengan orang lain. Nah, ketika kita sadar bahwa keunikan dalam diri kita atau kelebihan, nilai-nilai baik itu akan terus bisa kita tumbuhkan, maka pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan self itu dapat kita jawab dengan baik. Nah, kalau kita sadar bahwa berkomunikasi itu tidak hanya sekedar saling bertukar pesan di antara pengirim dan penerima. Berkomunikasi itu juga tidak hanya terkait dengan dua atau lebih manusia yang secara fisik saling bertukar informasi. Jauh dari hal tersebut bahwa komunikasi itu artinya ada proses interaksi di antara partisipan secara menyeluruh. Artinya dalam kegiatan komunikasi itu tidak hanya aspek fisik yang terlibat, tetapi juga aspek internal atau kepribadian turut serta di dalamnya. Untuk itu, sangat diperlukan bagi kita untuk bisa memahami siapa diri kita sebelum kita berkomunikasi dengan orang lain. Nah, ketika terjadi situasi unik dalam tanda kutip dalam proses komunikasi, kita akan bisa menempatkan diri dengan baik. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana kita memandang diri kita sebagai seorang komunikator. Diri kita atau self itu berkaitan dengan beberapa hal. Yang pertama, apakah kita bisa memandang diri sebagai individu yang terpisah yang berkomunikasi dengan individu yang otonom? Pertanyaan kedua, apakah kita memandang diri sebagai salah satu anggota dari suatu kelompok sosial yang mempengaruhi bagaimana kita berkomunikasi?
Dan pertanyaan yang ketiga itu erat kaitannya, melalui interaksi sebenarnya kita dapat membentuk rasa diri yang menyatu namun fleksibel. Kompleksitas bahasan tentang self atau diri itu begitu spesifik. Diri, jika dikaji lebih lanjut, bukanlah sesuatu yang sederhana. Diri adalah sebuah sebutan yang diberikan untuk mengartikan apa yang diyakini, dan hal tersebut adalah kesatuan prinsip yang mempersatukan berbagai aspek kepribadian seseorang. Untuk itu biasanya orang akan mengkaitkan bahwa dimensi diri seseorang itu juga membutuhkan sebuah proses. Artinya apa? Artinya pasti ada sebuah proses perjalanan yang terus-menerus dan tanpa henti, atau artinya tidak menetap. Nah, semakin kompleks situasi komunikasi yang kita hadapi, maka akan ada peneguhan tentang diri kita dan ada proses belajar yang berkelanjutan untuk memberikan status pada diri kita. Kita lanjutkan dengan membahas individu sebagai komunikator. Bahasan penting di sini itu terkait dengan sifat individu, kemudian bagaimana individu berpikir dan memaknai dirinya, bagaimana individu memandang dirinya, serta bagaimana menentukan identitas individu. Sebenarnya ada hal yang menarik di sini. Jadi, ketika seseorang itu dihadapkan dengan situasi yang mengharuskan dirinya terlibat pada komunikasi yang lebih luas dengan orang-orang baru atau sifatnya yang formal, berarti ada standarisasi pola pikir serta sikap yang dapat dimaknai oleh orang lain. Nah, pada proses komunikasi personal, biasanya akan berkembang situasi dari formal ke informal, atau bahkan sebaliknya, dan kadangkala situasi yang lebih natural itu terlihat, atau bahkan ada proses konstruksi yang hingga saat ini tuh menjadi pekerjaan berat dari seseorang karena memang situasi komunikasi itu selalu berubah. Nah, sifat individu yang sudah melekat dan menjadi ciri khas tidak mudah untuk dirubah. Nah, ketika masing-masing orang yang terlibat dalam komunikasi itu selalu tumbuh upaya untuk saling menghormati satu sama lain, maka komunikasi akan dapat berjalan lancar. Sisi di mana kadangkala seseorang ingin menonjol dibandingkan oleh orang lain, atau khususnya kalau ada situasi yang memang terkait dengan satu pokok bahasan tertentu misalnya. Hal ini sudah menjadi pembelajaran atau juga pengalaman dari semua orang. Nah, menempatkan diri sebagai komunikator dan sebagai komunikan itu sangatlah penting. Sehingga tidak ada kesan egois atau terlalu mendominasi atau bahkan memaksakan kehendaknya. Nah, ketika kecerdasan diri kita sebagai komunikator itu tidak semata-mata muncul dari penilaian diri kita sendiri, tetapi kecerdasan itu kadangkala ada sebuah nilai dan status yang diberikan oleh orang lain yang berkomunikasi dengan kita. Aristoteles menyebut karakter komunikator sebagai etos yang terdiri dari pikiran baik, akhlak yang baik, dan maksud yang baik. Selain itu juga ada pendapat terkait dengan kredibilitas dari Hofland itu melihat bahwa credibility itu terdiri dari dua hal, keahlian dan juga dapat dipercaya. Nah, di awal tadi kita sudah memperbincangkan bahwa ada ranah di mana seseorang ketika berkomunikasi itu ada keinginan untuk bisa melakukan persuasi kepada orang lain. Nah, artinya di sini kita akan berbicara terkait dengan pengaruh komunikasi terhadap orang lain ya. Jadi, pengaruh komunikasi terhadap orang lain itu ada 3 hal. Yang pertama ada internalisasi, itu terjadi apabila orang yang menerima pengaruh karena perilaku yang dianjurkan itu sesuai dengan sistem nilai yang dimilikinya. Jadi terjadi ketika kita menerima anjuran orang lain itu atas dasar rasionalitas yang memang sudah melekat dalam pikiran kita.
Nah, yang kedua itu ada yang namanya identifikasi. Jadi terjadi apabila individu mengambil perilaku yang berasal dari orang atau kelompok lain karena perilaku itu berkaitan atau berhubungan dengan bagaimana seseorang itu mendefinisikan dirinya secara memuaskan dengan orang atau kelompok lain. Dan yang ketiga, ada namanya ketundukan. Jadi apabila individu itu menerima pengaruh dari orang lain itu ada sebuah harapan di sana ingin memperoleh reaksi yang menyenangkan dari orang atau kelompok lain. Sekarang kita akan membahas tentang kredibilitas sumber. Jadi kredibilitas atau credibility itu menunjuk pada suatu kondisi di mana sumber dinilai memiliki pengetahuan, keahlian, atau pengalaman yang relevan dengan topik pesan yang disampaikan. Sehingga pihak penerima menjadi percaya bahwa pesan yang disampaikan itu bersifat objektif. Nah, kredibilitas itu juga bisa diartikan bagian dari persepsi pihak yang menerima pesan, atau kalau di sini disebut komunikan, tentang sifat-sifat penyampai pesan atau komunikator. Jadi, kredibilitas seseorang itu memang memiliki peran penting dalam mempersuasi audiens ya, atau komunikan itu sendiri, dan nantinya akan bisa memiliki pandangan-pandangan yang berbeda dari sebelumnya. Menurut Aristoteles, kredibilitas dapat diperoleh apabila seorang komunikator itu memiliki beberapa hal. Yang pertama ada yang namanya pathos. Jadi pathos itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh komunikator khususnya dalam hal bagaimana dia bisa mengendalikan emosi dari si penerima pesan. Kedua, ada etos di sana. Jadi etos itu adalah kekuatan yang dimiliki komunikator yang muncul dari karakter dalam dirinya. Sehingga apa yang disampaikan itu memiliki nilai kepercayaan yang lebih tinggi. Dan yang ketiga itu adalah logos. Jadi logos itu adalah kekuatan yang dimiliki komunikator khususnya melalui argumentasi di sana. Nah, sekarang bagaimana komunikator itu bisa dianggap memiliki kredibilitas? Nah, pastinya hal ini akan terus bisa berkembang ya. Nah, minimal ketika komunikator itu dianggap memiliki kredibilitas, itu jika satu, memiliki kemudahan berkomunikasi dengan orang lain. Jadi bagaimana dia itu bisa memperjuangkan komunikasinya dengan efektif, itu juga memiliki nilai penting, sehingga dia akan semakin terpercaya di sana. Nah, yang kedua adalah kemampuan dalam pembicaraan dengan audiens. Nah, kembali lagi ya bahwa pokok bahasan komunikasi efektif itu sangat-sangat fantastis. Karena memang berbicara dengan orang lain itu membutuhkan keterampilan, membutuhkan manajemen diri yang baik. Nah, yang ketiga, ada yang namanya memiliki kepercayaan dari audiens. Nah, kadangkala seseorang yang sudah dianggap terpercaya itu pesan yang disampaikan itu juga pada akhirnya memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi di sana. Dan yang keempat itu ada yang namanya ahli dalam mempengaruhi audiens. Di awal kita tadi sudah memperbincangkan bagaimana ketika seorang komunikator itu dapat atau ingin mempersuasi yang namanya audiens di sana. Ketika kita berbicara masalah dimensi kredibilitas, pastinya kita akan melihat dari 3 hal. Ada yang namanya daya tarik ya. Jadi seseorang yang memiliki daya tarik itu tidak hanya dilihat dari fisiknya saja sih sebenarnya. Jadi ada hal lain atau non fisik lain yang bisa memunculkan diri seseorang itu menarik bagi orang lain. Yang kedua adalah adanya kepercayaan di sana. Jadi kesan penerima tentang komunikator itu berkaitan dengan watak seseorang. Bagaimana kejujuran itu melekat di sana. Ada yang namanya ketulusan, begitu kan? Dia bisa bersikap adil atau sopan santun itu juga sudah menjadi prioritas dari dia. Sehingga dia dapat berperilaku secara etis. Dan yang ketiga ada yang namanya keahlian. Jadi kesan yang dibentuk penerima tentang kemampuan sumber upayanya dalam persoalan persuasi ya tentunya ya, itu akan berkaitan dengan topik yang dibicarakan. Jadi secara teoritis, hasil atau akibat
penyampaian pesan terhadap pihak penerima itu akan lebih cepat terjadi apabila sumbernya memiliki kredibilitas tinggi. Namun bukan berarti bahwa upaya persuasi itu tidak bisa dilakukan oleh seseorang yang memiliki kredibilitas rendah, ya. Karena memang upaya persuasi yang dilakukan oleh sumber yang memiliki kredibilitas rendah itu akan tampak setelah kurun waktu tertentu. Jadi ada proses yang lebih panjang begitu yang harus dilalui. Jadi istilahnya ada hasil itu yang disebut sebagai sleeper effect, begitu ya. Karena memang dikarenakan pihak penerima itu ada upaya untuk memperhatikan faktor-faktor lain di sana. Kredibilitas yang dimiliki seseorang, menurut Rogers, itu dapat dibagi ke dalam dua hal. Ada yang namanya competence credibility dan safety credibility. Jadi kalau competence credibility itu kredibilitas yang berkaitan langsung dengan status atau kedudukan formal. Nah, sementara safety credibility itu menunjuk pada kredibilitas yang tidak berkaitan dengan status atau kedudukan formal. Misalnya seorang dokter, ketika dia berbicara masalah kesehatan, maka informasi yang disampaikan itu memiliki nilai kepercayaan yang tinggi karena memang kedudukan formal dia adalah sebagai seorang dokter. Atau contoh keduanya adalah ketika kita mendengarkan masalah hukum. Nah, ketika yang berbicara itu adalah seseorang yang berprofesi di bidang itu, maka setidaknya kita sebagai penerima pesan itu, kita memiliki frame yang, waduh saya bisa ya menerima informasi ini dengan baik, dan setidaknya informasi ini bisa dipercaya seperti itu. Jadi memang berbicara masalah kredibilitas seseorang itu sangat-sangat menarik di sini. Nah, bagaimana? Semuanya sudah semakin paham kan tentang psikologi komunikator? Dan pastinya harapannya adalah semuanya bisa memunculkan yang namanya kepercayaan diri di sana untuk bisa menjadi seorang komunikator yang hebat. Oke, semoga materi kita pada hari ini bisa membawa manfaat yang besar bagi semuanya yang ingin belajar tentang psikologi komunikator. Sampai berjumpa di lain kesempatan.